Loh, itu KPU Trenggalek itu mulu-mulu minta uang 50 miliar untuk melaksanakan pemilihan, padahal 34,9 miliar saja itu cukup gitu ya. Itu pertanyaan simpel gitu ya. Betul. Ya. Halo Sobat Gude dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amrullah host Gude, Gudang Demokrasi, podcastnya KPU Kabupaten Trenggalek. Dalam beberapa episode yang lalu kita telah melaksanakan obrolan santai bersama KPU Kabupaten Trenggalek. Ada Pak Nur Hadi, Divisi Hukum dan Pengawasan, ada Pak Nurani, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, ada Ibu Istatiin, Divisi Teknis Penyelenggaraan. Nah, kemarin saja kita baru melaksanakan obrolan santai dalam podcast Gude bersama Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Divisi Keuangan Umum dan Logistik, ada Mas Gimbong Dirita Hadi. Nah, kali ini kita akan menyempurnakan obrolan santai di dalam podcastnya Gude ini, ngobrolin tentang banyak hal, utamanya tentang penyelenggaraan data dan informasi. Nah, telah hadir pada kesempatan kali ini Mas Indra Setiawan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Sobat Gude, pada 2 episode pertama Mas Indra inilah yang bertugas sebagai hostnya. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita sapa Mas Indra di dalam ruangan ini. Halo Mas Indra. Halo bro. Nah, sehat selalu ya Mas Indra. Alhamdulillah. Baik, semuanya berjalan baik nih. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu Mas Indra, saya memanggil Mas Indra sebagai Bang saja ya, Bang Indra. Karena menurut saya begini, Bang Indra, panggilan Bang ini secara posisi dan juga usia itu terpaut di atas kita atau atasan kita ya. Kalau panggilan Bung itu secara usia dan juga secara posisi berada di bawah kita. Bukan begitu ya, Bang Indra ya? Berarti saya manggilnya Mas Amrul dengan Bung Amrul gitu aja ya? Siap Bang Biar Indra. Kesannya kayak di radio dulu kan biasanya kalau penyiar itu kan biasanya kan panggilnya dengan Bung. Oke, berarti sekarang disematkan Bung Amrul ya gitu ya? Siap. Siap. Ya, gini Bang Indra ya, di pelaksanaan podcast di beberapa yang lalu itu kita telah menghadirkan para komisioner untuk menjelaskan tupoksi dan juga penjelasan di dalam divisinya masing-masing. Semuanya sudah menjelaskan. Nah, yang belum tinggal Bang Indra. Jadi Bang Indra ini mungkin bisa menjelaskan kepada Sobat Gude yang berada di rumah. Oke, terima kasih Bung Amrul. Sebagaimana yang di awal sudah disampaikan oleh Bung Amrul bahwa saya melalui pleno anggota KPU Trenggalek kalau nggak salah bulan Juli 2019 itu diamanai sebagai ketua ataupun koordinator di Divisi Perencanaan Data dan Informasi, sekaligus sebagai wakil dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Jadi saya adalah wakilnya Mas Nurani dalam divisi ini. Gitu ya. Kesepakatan bersama yang kemarin dituangkan melalui rapat pleno anggota KPU Trenggalek 2019. Ya, gitu ya Bang Indra. Kira-kira di dalam divisi perencanaan data dan informasi itu sebenarnya tugasnya seperti apa ini Bang Indra di KPU Trenggalek? Kita sobat pemilih pengen tahu sebenarnya detailnya itu ya. Oke. Berbicara tentang tugas pokok dan fungsi anggota KPU, sebenarnya secara umum ini sudah diatur secara detail di dalam regulasi, dalam hal ini di undang-undang ataupun di PKPU. Tetapi dalam pendivisian ini juga tidak kurang detail lagi dalam penjelasannya. Di divisi kami di perencanaan data informasi ini untuk lebih memudahkan dalam kami menjelaskan, saya mohon izin untuk menampilkan slide Mas ya. Okay. Nah, sesuai dengan PKPU 8 tahun 2019 ini khususnya di pasal 35 ini bahwa Divisi Perencanaan Data dan Informasi itu memiliki tugas yaitu mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan yang kesatu atau yang pertama adalah menjabarkan program dan anggaran. Yang kedua, evaluasi monitoring terkait dengan pengendalian program dan anggaran.
Yang ketiga, evaluasi penelitian dan pengkajian kepemiluan. Yang keempat, yang saat ini sedang dikerjakan juga, yaitu tentang pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih. Selanjutnya, sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu. Dan yang keenam, pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi. Dan yang terakhir adalah pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional. Kalau mau dijabarkan, ini panjang sekali, Bung Amrul. Bisa seharian kita nggak selesai ngobrol yang kita ngomong ini. Iya. Jadi banyak juga ya sebenarnya tugas secara global ya, Bang Indra ya, sudah dijelaskan di dalam layar tersebut. Nah, kira-kira Bang Indra, karena kita kalau menjelaskan semua itu kan banyak, karena kita juga dibatasi oleh durasi dan waktu. Bagaimana kalau pada kesempatan kali ini kita ngobrolin tentang tupoksi Bang Indra, utamanya tentang di penjabaran dalam hal perencanaan gitu ya. Gimana ya Bang Indra? Oke, sekali lagi karena ini adalah tuan rumahnya adalah Bung Amrul, saya manut-manut aja nih. Iya, oke, bisa saja nih Bang Indra. Gini Bang, tadi Bang Indra kan sudah menjelaskan tentang tugas-tugas secara umum, baik dari segi anggota KPU Kabupaten Trenggalek maupun dari segi divisi perencanaan data dan informasi. Nah, khususnya di bidang perencanaan nih Bang Indra, kalau di KPU itu sebenarnya tugasnya itu secara spesifik ngapain sih di perencanaan itu? Begini Bung Amrul, sebuah lembaga ataupun instansi ataupun organisasi itu akan dikatakan baik jika memiliki perencanaan yang baik dan juga dilaksanakan serta dipantau serta dievaluasi nantinya. Di KPU ini karena KPU ini adalah lembaga yang hierarkis, memiliki atasan yaitu KPU RI, maka perencanaan-perencanaan di dalamnya juga merujuk kepada apa yang sudah direncanakan oleh KPU RI. Walaupun tidak menutup kemungkinan di dalam perencanaan itu kita diberikan kewenangan, keleluasaan untuk berinovasi, membuat program-program yang mana itu tidak menyelisih dari perencanaan yang sudah dilakukan oleh KPU. Nah, untuk mensistemasikan dan untuk menstrukturkan perencanaan yang ada di KPU ini, maka wajib didokumentasikan dalam dokumen-dokumen resmi sehingga bisa dipantau akuntabilitasnya. Nah, bicara dengan akuntabilitas ini di KPU dalam kaitannya dengan perencanaan ini biasanya disusun dalam sebuah dokumen yang namanya SAKIP, ya Mas. Sakit atau apa ya? Sakit ya? Iya. Sakit Mas. Sakit itu. Sakit ya? Iya, sakit. Pakai P ya? Pakai P, bukan pakai T ya. Sakit. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di mana di dalamnya, kalau mungkin teman-teman yang bergerak di bidang pemerintahan sudah sangat paham ya dengan SAKIP. Nah, SAKIP ini di dalamnya banyak komponen, namanya aja sistem. Jadi nggak hanya terdiri satu komponen, banyak komponen. Salah satunya yang berkaitan dengan perencanaan di tugas kami di Divisi Rendatin yang pertama tadi adalah penjabaran program. Nah, program ini kita tuangkan biasanya dalam bentuk Renstra, rencana strategis, di mana usia Renstra ini adalah 5 tahun dengan menyesuaikan renstranya KPU RI. Jadi kita tidak boleh membuat renstra sendiri tanpa mengacu kepada renstranya KPU RI. Akan lucu nanti KPU Trenggalek menyelenggarakan tidak menyelenggarakan pemilihan sementara KPU RI menyelenggarakan pemilihan untuk 2024, contohnya seperti jadi itu. Karena hierarkis ya, jadi harus sesuai dengan yang di pusat gitu ya. Betul. Ternyata banyak ya sebenarnya tugasnya. Utamanya ini kan masih hanya di program ya, Bang Indra ya. Kalau di program sudah banyak seperti itu ya, mungkin bisa lebih detail ya tentang di anggarannya. Ini kan tadi ngomong program. Betul. Sekarang kalau di anggaran itu seperti apa ini kalau boleh tahu ya? Oke. Sebelum kita masuk ke anggaran, saya selesaikan dulu terkait dengan yang tadi Bung Amrul, biar nanti tidak terjadi kesesatan pemahaman. Nanti kalau yang saya sampaikan cuma sepotong di awal, kemudian di akhir tidak saya sampaikan, nanti saya khawatir ada pemahaman yang kurang tepat. Nah, dari Renstra ini kemudian di KPU Trenggalek khususnya ini ditindaklanjuti dengan penetapan IKU, indikator kinerja utama, yang kemudian selanjutnya kalau di Pemda biasanya kita kenalkan dalam penyusunan RAPBD ya, itu kan durasinya 5 tahun, menengah lah. Kemudian setiap tahunnya dijabarkan melalui RKPD. Nah, di KPU Kabupaten Trenggalek juga sama.
Kalau Renstra itu usianya 5 tahun, maka yang sifatnya program tahunan itu biasanya dituangkan di dalam namanya RKT, Rencana Kerja Tahunan, kemudian disokong pula dengan RAK, Rencana Aksi Kinerja. RKT dan RAK ini adalah manifestasi dari kelembagaan KPU, di mana itu secara kelembagaan direpresentasikan oleh tanda tangan ketua dan sekretaris. Nanti kalau yang individu itu ada yang namanya PK, Perjanjian Kinerja, dan yang mengikuti untuk kegiatan-kegiatan tahunan itu biasanya kita akan mendapatkan RKAL dan juga RKKS. Ini bentuk dari support dari pemerintah, dalam hal ini KPU RI juga, di mana pekerjaan-pekerjaan KPU itu mayoritas memang berbasis pada anggaran, walaupun tidak semuanya. Nah, kita masuk anggaran, Bung Amrul ya. Oke, ya. Di anggaran ini sebenarnya lebih detail, lebih rinci lagi, karena ada hal yang sifatnya itu rutin, ada hal yang sifatnya insidental. Yang sifatnya rutin itu ya belanja-belanja kantor setiap bulan, termasuk honor pegawai, itu adalah rutin. Dan ini sifatnya adalah top down, dari KPU RI turun ke KPU Kabupaten. Sementara yang sifatnya insidental, kayak kemarin baru saja kita menyelenggarakan pemilihan 2020-an. Ya. Nah, ini sifatnya adalah bottom up. Maka penganggarannya ini adalah berdasarkan apa yang kita usulkan ke Pemda. Karena untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 kemarin, resource ataupun sumbernya anggaran ini kita berasal dari Pemda, APBD Kabupaten Trenggalek. Jadi meskipun hierarkis ada di KPU pusat ya, ada provinsi dan juga kabupaten, untuk hal pemilihan seperti di Trenggalek kemarin tahun 2020 berarti untuk perencanaannya itu dari bottom up dari KPU Trenggalek sendiri ya berarti ya. Betul, Bung Amrul ya. Iya. Kalau urusan pemilu ini full supportnya adalah APBN. Iya. Kemudian kalau untuk pemilihan, baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, ataupun bupati, wakil bupati, ini sangat memungkinkan terjadinya sharing antara APBD kabupaten dan juga APBD provinsi. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada sharing juga dari APBN. Contoh di 2020 kemarin kita mendapatkan sharing dari APBN berupa kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk penanggulangan COVID-19 kemarin, Mas. Iya. Itu ditanggung oleh KPU pusat ya berarti ya. Iya, yang ya, untuk APD dan APD-nya ya. Iya, betul. Seperti program dan anggaran ya yang di tahun 2020 kemarin untuk pemilihan ya. Kalau boleh tahu itu mungkin dari proses awal penganggaran dan juga tentang untuk memprogram di pilihan serentak di tahun 2020, mungkin bisa diceritakan proses awal sehingga mungkin dalam 1 tahun pemilihan itu membutuhkan biaya berapa sebenarnya gitu, Mas. Mungkin kita juga perlu mengetahui prosesnya. Oke. Ini pertanyaan bagus, ya, Bung Amrul ya. Karena kita hidup di era yang serba terbuka, ya, maka transparansi ini sesuatu yang mutlak penting untuk kita sampaikan. Nah, memang betul bahwa dalam proses penganggaran untuk pemilihan 2020 kemarin ini melalui proses yang sangat panjang. Saya katakan sangat panjang. Yeah. Karena mulai dari pertengahan bahkan di awal 2019 kita sudah melakukan penganggaran itu. Kita mengusulkan kepada Pemda, dalam hal ini diwakili oleh TAPD, yeah, tim anggaran pemerintah daerah. Di awal mungkin teman-teman tidak tahu ya, termasuk mungkin Bung Amrul, saya nggak tahu sudah tahu, yeah, apa belum, bahwa di awal kita mengusulkan untuk anggaran pemilihan 2020 dalam kondisi ideal, ini kita mengajukan atau mengusulkan anggaran senilai 50 miliar. Wah, luar biasa. Ya. Banyak ini, 50 ya? Betul, 50 ya, miliar. Tapi setelah melalui proses panjang, dinamika yang panjang, Bung Amrul tahu nggak? Kita melakukan rapat koordinasi dengan TAPD selama kurun waktu penganggaran itu, artinya sampai kepada anggaran itu didok, ya, itu tidak kurang dari 20 kali, Bung Amrul. 20 kali 20 koordinasi gitu ya? Betul, dengan TAPD dalam hal ini baik formal maupun non formal loh ya, dengan bupati, dengan Bakauda, dengan sekda, dengan dewan, semua yang tergabung di dalam komponen TAPD ini, ya,
kita lakukan komunikasi, kalau menurut perhitungan saya tidak kurang dari 20 kali, sampai pada akhirnya Pemda Trenggalek memberikan anggaran, menyepakati anggaran untuk pemilihan 2020 kemarin dari 50M menjadi 34,9 miliar. Ini. Turun dari yang diusulkan oleh KPU Trenggalek berarti ya? Betul, turun sekitar 15,1 lah, 15,1 M. Rumit sekali tentang proses penganggaran. Jadi kalau menurut saya ini hampir sama seperti di Pemda, di Bapeda ya. Kalau mulai proses perencanaan hingga beberapa kali harus koordinasi hingga sampai diputuskan di dok anggarannya seperti itu. Gitu ya Mas Indra ya? Ya bolehlah kalau mau dibilang bahwa di perencanaan kita itu miniaturnya Bapeda lah kalau di Bapeda, mungkin seperti itu. Bisa. Gini Bang Indra, mungkin sebagian dari sedulur Trenggalek ataupun Sobat Gude kan juga belum mengetahui, mungkin bahkan saya pun juga mengetahui ternyata proses dan penganggaran yang dilakukan untuk pemilihan tahun 2020 dari bottom up ataupun usulan dari KPU Trenggalek sendiri atau dari daerah. Jadi tidak langsung menerima anggaran segini dari pusat terus langsung KPU di kabupaten itu langsung mengeksekusi, enggak seperti itu ya Mas. Ini begini Mas, ini ada penjelasan dari Mas Indra tadi itu kan mengusulkan di KPU Trenggalek sendiri 50 miliar untuk melaksanakan pemilihan di tahun 2020 di Trenggalek gitu ya. Dan akhirnya itu oleh Pemda itu disepakati sebanyak 34,9 miliar. Artinya dari awal yang diusulkan berarti turun sekitar 15 miliar. Sebenarnya pertanyaan simpel saya seperti ini, dan itu mengusik saya sendiri barusan. Wong 50 miliar yang diusulkan, ternyata yang disepakati itu 34,9 miliar, dan itu tentang pelaksanaan itu sukses dilaksanakan. Nah pertanyaannya, kok bisa 34,9 miliar itu cukup dalam hal melaksanakan pemilihan, tidak seperti yang diusulkan oleh KPU sendiri? Apakah ini dalam hal perencanaan program dan anggarannya ini memang kurang bagus atau seperti apa? Gitu Mas. Iya. Nah, ini pertanyaan yang cukup menohok, tapi ini perlu untuk kita klarifikasikan, untuk kita konfirmasikan ke Sobat Gude ataupun sedulur pemilih. Nanti takutnya begini loh, itu KPU Trenggalek itu mulu-mulu minta uang 50 miliar untuk melaksanakan pemilihan, padahal 34,9 miliar saja itu cukup gitu ya. Itu pertanyaan simpel gitu ya. Betul. Ya. Mungkin kalau kami tidak ada di posisi sebagai perencana di lembaga ini akan memiliki pertanyaan yang sama sebagaimana yang Bung Amrul sampaikan. Perlu kami sampaikan Bung Amrul bahwa kita KPU Trenggalek tidak sedang main-main dalam hal urusannya dengan perencanaan yang lebih fokus lagi terkait dengan anggaran. 50 miliar yang kita usulkan kepada Pemda itu, sekali lagi kami sampaikan, ini adalah dalam kondisi ideal semua bentuk kegiatan terlaksana sesuai dengan regulasi yang ada. Tetapi kemudian memang ada ruang-ruang komunikasi di mana kita bisa adanya negosiasi. 50 miliar turun menjadi 34 ini bukan tanpa konsekuensi. Nah, mungkin teman-teman dari mantan Badan Ad Hoc kemarin bertanya-tanya, bahkan mungkin ada yang studi banding ya dengan kabupaten kota sebelah atau kabupaten kota terdekat. Berapa honor Badan Ad Hoc di sana, berapa yang mereka terima. Kemungkinan ada perbedaan penerimaan. Nah, salah satu konsekuensi pengurangan dari 50 miliar menjadi 34,9 miliar itu salah satunya adalah pada honor Badan Ad Hoc yang tidak bisa kami berikan secara maksimal karena keterbatasan keuangan yang ada di Pemda. 34,9 menuju ke 50M tadi kan 15 miliar. Ini jumlah yang luar biasa. Sementara SDM kita mulai dari PPK, PPS, KPPS, PPDP sampai kepada petugas Trantip itu kalau dihitung secara total di Kabupaten Trenggalek hampir 16.000 personil. Berarti artinya Badan Ad Hoc yang terkena dampak utamanya di honornya tadi berarti itu mulai dari PPK, PPS, kemudian KPPS, P2DP sampai Trantip gitu ya. Betul, itu berarti masuk. Berarti sebelumnya di 50 miliar itu sudah sampai segitu ya? Iya.
detail penganggarannya. Betul. Penghitungan kita itu sampai karena dalam penganggaran itu kita ada batasan yang namanya SBM. Ini termasuk honor-honor itu diatur di situ. Awalnya kita pingin teman-teman badan ad hoc itu menerima honor secara maksimal, tetapi sekali lagi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda kita, maka akan sangat tidak bijak kalau kita keo-keo dengan terus kemudian mendesak untuk tetap dengan angka di 50 miliar. Nah, selain di honor badan ad hoc juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di KPU Trenggalek dalam proses pemilihan 2020 kemarin itu yang mengalami perampingan, mulai dari sosialisasi, kegiatan BIMTEK, kegiatan raker, secara volume dan juga kuantitinya semuanya terdampak. Yang awalnya mungkin 10 kali pertemuan, karena pengurangan anggaran maka kita jadikan tinggal 5 kali. Seperti itu Bung Amrul. Jadi banyak yang dipangkas ya, tidak hanya honor dari ad hoc tapi juga dalam hal pelaksanaan pelatihan. Ini kalau boleh tahu bocorannya nih Bang Indra ya, dari 34,9 miliar itu kan dari Pemda Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan pemilihan. Dan hubungannya tentang APD, alat pelindung diri dari pusat itu kalau di global itu sebenarnya berapa itu anggarannya itu? Betul. Jadi begini Bung Amrul, bahwa kita telah menyelenggarakan pemilihan 2020 itu di momen yang sangat unik. Bahkan beberapa orang menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilihan 2020 ini adalah pemilihan yang sangat ataupun yang paling komplit dan yang paling rumit sepanjang sejarah penyelenggaraan pemilihan. Bagaimana tidak, kita awalnya diragukan oleh banyak pihak dalam menyelenggarakan pemilihan di 2020 karena di tengah-tengah masa pandemi. Tetapi dengan support banyak pihak, termasuk juga di antara yang meragukan, tidak sedikit juga yang memberikan penguatan kepada kita bahwa KPU mampu menyelenggarakan pemilihan 2020 ini dengan baik, dengan aman. Salah satunya KPU membekali diri dengan yang Bung Amrul katakan tadi, dengan APD. Nah, hubungannya dengan pengadaan APD mulai dari mungkin hand sanitizer, mungkin maskernya, terus kemudian sarung tangannya, face shield kalau ada, itu kita alhamdulillah kemarin kita mendapatkan support dari APBN senilai, kalau saya tidak salah ingat itu sekitar 15 miliar. Jadi kalau di otak-atik gadokkan ya, kita berkurang 15M dari Pemda, kita mendapatkan rezeki tambahan berupa APBN dari KPU RI senilai 15M untuk pengadaan APD dan kanca-kancanya, gitu Bung Amrul. Wah, ternyata ini ternyata lumayan sangat rumit juga ya dalam hal penganggaran dan juga untuk memprogram dalam setiap event di pemilihan. Nah, begini Bang Indra, itu yang Bang Indra katakan tadi kan tentang evaluasi ataupun pelaksanaan di pilihan di tahun 2020. Nah, dalam tahun 2024 itu kan kita akan menyongsong pemilu dan juga pemilihan serentak di tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Mungkin karena sifatnya penganggaran program itu tidak pada tahun yang sama tersebut di tahun 2024, memerlukan waktu. Mungkin pada saat ini mungkin sudah dilakukan perencanaan atau hal yang seperti apa Mas dalam hal menyongsong di pemilu itu tersebut nanti. Oke, pertanyaan yang bagus juga Bung Amrul, bahwa memang di masa-masa non tahapan seperti ini banyak yang mempertanyakan kinerja KPU melakukan apa. Walaupun mungkin sebagian sudah pernah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, teman-teman komisioner sebelumnya, bahwa di luar tahapan itu kita melaksanakan mulai dari sosialisasi pendidikan pemilih itu tetap kita lakukan, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan kita lakukan, termasuk juga dalam perencanaan. Bung Amrul, tahun 2024 adalah tahun yang luar biasa bersejarah tentunya. Belum pernah kita melaksanakan pemilu ataupun pemilihan sebelumnya. Dan ini juga masih dalam rencana. 2024 akan ada event besar pemilu dan pemilihan. Pemilu kita mungkin tidak terlalu terbebani dengan anggaran karena mungkin ada supporting dari APBN. Sementara pemilihan
walaupun ini nanti ada pemilihan gubernur dan pemilihan bupati, tetap saja kita punya kewajiban untuk merencanakan anggaran. Dan kalau tentu kita berharap bahwa pandemi selesai, sehingga di 2024 nanti penyelenggaraan pemilihannya itu kembali normal, tidak dalam masa pandemi lagi. Tapi kita tidak sedang berandai-andai kalau 2024 itu sedang tidak pandemi. Yang kita rencanakan sekarang ini, KPU Trenggalek sedang menyusun untuk anggaran pemilihan 2024 itu dalam konteks pemilihan dalam masa pandemi. Maka kemungkinan ya, anggaran kita juga akan membengkak dari yang kemarin kita ajukan. Saat ini KPU Trenggalek secara tim sedang menyiapkan itu supaya apa? Mempermudah Pemda. Karena apa? Pemda itu juga diminta oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan alokasi anggaran mulai dari APBD 2022 ini sampai kepada 2025 nanti. Setiap tahunnya mereka diminta untuk istilahnya saving lah, untuk menabung untuk penyelenggaraan pemilihan 2024. Oh iya, gitu. Lumayan panjang ya berarti untuk alurnya ya. Betul. Sekarang kan masih 21 nih. 21 ya. Ada 22, kita melewati 23 sampai 2024. Tapi kita sudah disibukkan dalam penyusunan anggaran itu. Gini Bang Indra, mungkin stakeholder yang di Pemda itu kan juga ada yang berkepentingan dengan pemilihan ataupun pemilu ya. Betul. Mungkin kalau boleh tahu selain KPU, stakeholder dinas apa saja sih sebenarnya yang diajak komunikasi oleh KPU dalam hal perencanaan penganggaran ini sebenarnya? Prinsip kalau hubungannya dengan penganggaran ini kita difasilitasinya langsung oleh TAPD. Ya. Nah, yang memediasi kita dengan TAPD itu Pemda memiliki perangkat di Kesbangpol ya, di Kesbangpol yang mengkomunikasikan kepentingan-kepentingan Pemda dan kepentingan KPU untuk kemudian dirembuk bersama. Jadi intinya kalau hubungannya dengan penganggaran, kita itu komunikasinya dengan TAPD, Bung Anggul. Ya. TAPD ini bisa terdiri dari beberapa satker yang ada. Tapi yang jelas di situ ada Bakauda, Badan Keuangan Daerah atau apa ya namanya? Saya lupa. BPKAD. BPKAD. Ya. Nah, sekarang itu salah satu unsurnya yang biasanya TAPD ini diketuai oleh Pak Sekda. Pak Sekda. Ya. Begini Bang, nah itu pada tahun 2024 nanti kan ada dua pelaksanaan ya, pemilu dan juga pemilihan. Betul. Bang Indra tadi mengatakan kalau pemilu kita enjoy itu dananya dari pusat. Berarti yang sekarang direncanakan oleh KPU Trenggalek dengan stakeholder yang ada itu berarti hanya di pemilihan serentak berarti ya? Betul, pemilihan serentak itu pun saya tidak sekali lagi tidak sedang berandai-andai ya. Ada potensi sharing dengan APBD provinsi karena di 2024 itu selain pemilihan bupati juga pemilihan gubernur. Ya. Nah, prinsipnya dalam penganggaran yang saling support tadi ya, saling subsidi silang lah istilahnya dari APBD daerah Trenggalek dan provinsi itu prinsipnya tidak saling tumpang tindih atau bahasa kerennya tidak double accounting, mungkin seperti itu. Oke Bang Indra, mungkin diskusi yang sebenarnya pada kesempatan kali ini itu sangat menarik ya untuk didetilkan, diperdalam gitu ya. Karena keterbatasan durasi kita harus mengakhiri, dan untuk mungkin ini kan masih perencanaan, untuk data dan informasi belum kita bahas, dan itu yang banyak dan membutuhkan waktu yang lama untuk durasinya ya. Mungkin itu Bang Indra untuk data dan informasinya kita laksanakan pada episode yang akan datang. Siap. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Bang Indra untuk disampaikan kepada sedulur pemilih Sobat Gude yang ada di Kabupaten Trenggalek. Silakan Bang Indra. Oke, Bung Abdul, terima kasih. Sobat Gude dimanapun Anda berada, pemilu adalah salah satu proses kedaulatan rakyat yang demokratis yang diatur secara rigid di dalam undang-undang ataupun di dalam regulasi. KPU Kabupaten Trenggalek saat ini sedang menyiapkan untuk penyelenggaraan pemilu 2024 secara serentak, baik dari sisi anggaran ataupun dari support-support yang lain.
melalui dukungan dari seluruh Sobat Gude, masyarakat Trenggalek, kami yakin bahwa dalam keadaan apapun nanti 2024, KPU Kabupaten Trenggalek mampu melewati itu dengan baik. Maka sekali lagi terima kasih atas dukungan untuk 2020 kemarin dalam penyelenggaraan pemilihan yang berjalan dengan baik, dan kami sangat butuh support dari masyarakat Trenggalek untuk juga menyelenggarakan pemilihan 2024 dengan baik. Yakin insya Allah KPU Kabupaten Trenggalek mampu menyelenggarakannya dengan baik. Amin. Itu mungkin seperti itu Bung Amrul ya. Yang jelas percayakan kepada kami KPU Kabupaten Trenggalek dalam tahapan-tahapan penyelenggaraannya. Kami sekali lagi serius dalam menyiapkan di pemilihan serentak 2024. Baik, terima kasih Bang Indra. Itu merupakan pesan dan juga beberapa closing statement dari Bang Indra sendiri kepada Sobat Gude, sedulur pemilih yang ada di Kabupaten Trenggalek. Yang pasti semoga sedulur pemilih semua diberikan kesehatan. Yang pasti dari seluruh komisioner, ada Bang Indra dan juga kawan-kawan yang lainnya itu selalu diberikan kesehatan. Karena nanti kalau nanti komisioner itu nggak sehat, berarti kan nanti ada yang timpang dalam hal melaksanakan pemilihan, dalam melaksanakan tugas dan juga tupoksi. Baik, Bang Indra, terima kasih atas waktu dalam hal podcast Gude ini dan bincang-bincang santai tentang perencanaan. Betul. Kita akan melaksanakan pemilihan di tahun 2024 nanti, semoga diberikan kesuksesan dan kelancaran gitu ya. Amin. Oke, sebelum kita akhiri bincang-bincang santai dengan Bang Indra, di depan ini ada kopi, Bang. Mari kita nikmati bersama-sama. Hampir kelupaan. Oke, diskusinya menarik soalnya gitu ya. Ini yang sedang saya tunggu-tunggu kok enggak. Iya. Orang ini sugo-sugone loh, Bung. Bismillah. Kopi. Bismillah. Nah, nggak lengkap nih Mas, kalau nggak ada rokoknya nih, ada kopinya. Setelah ini kita dipersilakan untuk. Oke, siap. Baik Bang Indra, terima kasih atas waktu yang telah diberikan dalam bincang-bincang santai pada kesempatan kali ini. Dukung podcastnya Gude, Gudang Demokrasi milik KPU Kabupaten Trenggalek dengan cara like, subscribe dan juga komen. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.